Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal, nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Meskipun hukum adat dia selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak keluarkan unta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang namanya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi di Lerek Poro Kiai. Masih mengikuti pengajian guru kita bersama yaitu Gus Baha. Pengajian pada kesempatan kali ini Gus Baha membahas tentang manusia dijebak hukum adat. Hukum adat yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita temui sehari-hari yang kita anggap itu sesuatu yang normal. Seperti ayam bertelur dan telur menetaskan anak ayam, kambing melahirkan anak kambing, dan lain sebagainya, seperti unta melahirkan unta. Namun kita jangan terjebak hukum adat seperti itu, karena para nabi mencontohkan kepada kita, para nabi tidak menganggap itu sesuatu yang normal, karena di balik itu semua ada kekuatan Tuhan, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki sesuatu yang dianggap normal itu menjadi tidak normal, maka itu akan terjadi. Seperti kisah Nabi Shalih alaihissalam di mana unta bisa keluar dari batu. Padahal itu sesuatu yang tidak normal. Namun oleh Allah itu bisa terjadi. Itu bahwasanya para nabi dan waliullah tidak membatasi keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saja kita langsung ikuti pengajian selengkapnya. Pengajian Gus Baha membahas tentang manusia dijebak hukum adat. Monggo langsung kita simak pengajian berikut ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajari. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Gitu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu, keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya? Kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah, bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir, semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan? Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya, iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah, terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada, karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin, tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat, karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan, seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat dia selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak keluarkan unta.
Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ya kita ada ikut bikin paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digosok sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain? Terus kantornya gimana? Kerjanya di mana? Ya udah usah begitu. Nah ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Jika ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Jika ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam. Seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi yang ngetikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi. Tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang, kul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Awal marrah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu tidak ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Masuk sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada.
Maka guru-guru kita ngajari, pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bebasnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti bapak kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Nah, itu langsung. Oh iya ya, kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan, kan Tuhannya baru kemarin. Aktenya baru diurus, aktenya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu enggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah, orang-orang ini itu ya dibilang enggak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga ikut rapat, besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa, terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja dulu. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya, Nabi Musa paginya sebelum itu, Musa saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah, kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Nah, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy Shihab, kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia, tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam, yang secara lahir itu, kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu, dia tanya, cara ingat Allah, ya membela Islam kira-kira gitu. Terus saya berita, tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, terima kasih. Hanya dia sadar. Nah, masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita, oh presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah, maksud saya ngaji di sini, ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam, enggak bisa batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa. Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan tidak juga. Tidak berkehendak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Nah, di sini disebut afa'ayina bil khalqil awwal ansa'aha awwalan wa marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan. Nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah. Bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu.
Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab ndak ya, dikabulkan ndak itu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja. Sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan Allah, Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya. Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Nah, itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak, tabungannya di bank mana? Gak boleh. Kayaknya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Yang nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu mengikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha itu. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah, Allah. Jadi itu sudah agak rekayasa lah, agak istihad gitu. Maksudnya itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah. Teks panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya, tiada Tuhan kan. Nah, kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan. Kalau nggak khatam, daripada potensi itu kiai-kiai ya agak improvisasi lah. Itu memang ya sudahlah Allah, Allah, Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimat, ya saya ulang lagi menjadi apa? Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan melafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana? Ya misalnya sini. Nah, yang ribet kalau wong kuno itu neng laci, neng sorogan, berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir itu al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya, saya itu nggak bisa melihat, aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu, di sana itu orang paling cantik, malah kadang itu ada kriminal gitu, karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, dikek no aku radoyan gitu. Itu kan, itu, nah ini kan secara syariat, mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian seronok atau gimana, secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaaha awala bar. Orang Indonesia itu didesain nggak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain nggak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang paling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gampang gitu kok cantik. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan. Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika itu cantiknya itu namdi gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan kita. Orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya
gimana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya dia. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan ketemukan jangga. Orang-orang Jogja, bule wayune nang ndi gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkin seperti itu. Itu namanya didesain ansyaha awal apa? Marrah. Sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat lah. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Nah, lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu. Tapi kalau baru gak seneng, murahan guyu. Itu jadi manusia itu unik. Hanya sama, tapi cara nganalisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah, itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng gak banyak ngeluyur. Tapi baru gak seneng, seneng ngomong ya gue nganggur gitu. Nah, itu kita tidak pernah tahu, kita simpulkan apa itu tidak pernah tahu. Makanya wisata, pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek gitu. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan. Ini yo, bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu ke sana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas tak jamin ada pahala kan. Bagus, mau niat mengentas niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu baru sekarang Dan ini cerita dari manusia itu semudah itu Pak. Nah setelah kamu ngaji ini kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang ngundang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6, ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok menyangkan malaikat tambah makan gitu. Susahnya apa menyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah sudah. Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit, kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua, tidak perlu. Saya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana, tidak bisa. Saya Pak Bakar-Bakarnya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mukjizat keramat itu tidak beda. Itu ada dua, beda karena bodoh, nah, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh, ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, gak usah tanya, gak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Jika bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal. Memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza terus, Gus kesini Gus saya naik makan pizza bareng kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena nah sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat, sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabatnya nangis. Oh maaf sekali saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat, juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau, ditanya kenapa? Saya itu sungkan, beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini ke Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau sowan tuh ganggu.
Jika dia cara berpikir, ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi, itu haknya dia cara berpikir begitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua, ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti karena memang itu, ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah. Itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat. Sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat itu nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul ambiya. Ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahi surat ini, wa alam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah lah, gak di Mekah gak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, gak ada Abu Jahal, gak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat gak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Syam, akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek gak di sana. Ya sudah, cara berpikir begitu. Nah ini cerita. Jadi sudah, kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sampean tanya, lalu bedanya apa, Gus? Yang beda karena ilmu karena, ya lihat saja kalau dia orang pinter bacanya banyak, berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda, ya berarti karena tidak tahu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita saksikan bersama pengajian Gus Baha membahas tentang manusia dijebak hukum adat. Padahal adat itu tidak terlibat. Seperti halnya kebiasaan kita bahwasanya kalau kambing melahirkan anak kambing itu normal. Dan itu menjadi suatu adat atau kebiasaan yang normal-normal saja. Seperti unta melahirkan anak unta. Itu normal bagi kita, biasa emang seperti itu. Namun kenormalan itu bagi nabi, bagi para nabi dan wali-waliullah, mereka menganggap bahwa hal itu tidak normal. Dalam artian, ya tetap aja semua itu ada kekuatan Tuhan. Dan yang tidak biasa kita anggap sesuatu yang tidak normal. Dan yang sesuatu yang tidak normal kita anggap itu bukanlah suatu adat atau keterbiasaan. Seperti halnya Nabi Soleh alaihissalam memiliki mukjizat, beliau bisa mengeluarkan unta dari balik batu. Padahal itu tidak normal. Namun karena kehendak Allah dan oleh kekuatan Tuhan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua bisa terjadi. Bagi kita umat manusia yang biasa-biasa saja, itu kita anggap tidak normal, tidak sesuai hukum adat. Namun karena kehendak Allah lah semua itu bisa terjadi. Meskipun hukum adat selalu berjalan, tetap jangan terjebak oleh kebiasaan yang kita lihat. Tetap dibalik semua itu ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sampai di sini dulu teman-teman pengajian kita semua bersama. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu dan video-video pengajian Gus Baha yang lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.